mengikut Yesus di dalam sengsaranya adalah merupakan kekayaan yang lebih besar dari semua. Dan nanti ini pasti, saudaraku, upahnya paling indah nanti, mahkotanya paling indah. Itu sebabnya kalau Petrus berkata, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Ini Tuhan berkata, nanti kamu akan mendapat upah yang sangat besar. Ada tata, ada kerajaan, ada keindahan. Itu Tuhan katakan, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan ini, berarti kita ya harus ada ketekunan, saudaraku. Harus ada kesetiaan. Memang ini tidak gampang, tapi dari ketekunan, kesetiaan, terus sampai walau penderitaan sekalipun, maka kita akan tekun dan kita akan terus mengikut Dia. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, ayat yang ke-36, Matius 26 ayat 36, 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara-saudaraku, inilah sebagai doa Yesus. Boleh berkata kalau secara khusus sebagai yang terakhir di Getsemani. Getsemani ini juga disebut adalah tempatnya pohon zaitun. Jadi di sana mengambil pohon zaitun dan juga untuk diperas untuk mendapatkan minyak zaitun yang sangat baik untuk jadi minyak yang tidak berasap, hanya bikin terang saja. Ini keistimewaan dari minyak zaitun ini. Saudara-saudaraku, itu juga menunjuk satu, mendapat terang itu adalah berani sengsara. Ini saudara-saudara yang kasih, dan Yesus di sana adalah juga untuk memasuki penderitaan yang luar biasa. Nanti dimulai dari di dalam pengadilan Pontius Pilatus, yang nanti dilanjutkan dalam penyalipan sampai di dalam penguburan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kalau itu dilaksanakan oleh Yesus, itulah nanti menjadikan Dia juru selamat, menjadikan Dia masuk di dalam
visi-misi yang dia akan laksanakan. Kedatangannya ke dunia ini adalah menyelamatkan. Jadi di Getsemane itu adalah menunjukkan, memulai ketaatan di dalam sengsara. Inilah yang sangat sulit bagi manusia. Ini saudara-saudaraku ya. Kita akan baca dulu Ibrani pasal 5 mulai 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus untuk masuk di dalam posisi juru selamat, dia harus rela memulai di Getsemane sampai pengadilan, dihina, diolok, dan masuk di salib itu, di kayu salib, sampai mati tersalib di sana. Ini saudaraku, dan dia taat dalam hal itu semua sampai sempurna. Dalam ketaatan itu, ketaatan di dalam penderitaan. Ada banyak orang mau taat tapi karena menerima sesuatu. Nah, banyak yang taat begitu. Tapi kalau ini, dan inilah jalan kekristenan itu, jalan salib, taat walau dalam penderitaan. Itu sebabnya tidak banyak yang boleh menempuh jalan yang sempit itu. Inilah yang disebut sebagai jalan yang sempit, taat walau dalam penderitaan. Ini saudara-saudaraku. Gereja mula-mula, kalau mereka dipercaya sudah bisa taat, itu sesuatu yang dianggap sudah lebih masuk dalam peningkatan pengiringan, peningkatan di dalam kasih. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 kita akan lihat mulai ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini saudaraku, mereka disebut, mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tidak banyak yang mau sampai di dalam hal ini menderita dalam penghinaan oleh karena nama Yesus.
Sebabnya gereja mula-mula itu kalau mereka kuat, teguh, maka itu mereka disebutkan bahwa mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Di dalam ayat-ayat ini tidak lagi semua ditulis, tapi kalau dalam sejarah orang-orang pilihan pada awal sesudah Yesus naik ke surga, banyak sekali yang rela menderita. Ada nama Polikarpus, kebetulan ada nama itu juga sebagai siapa yang kita pernah dengar dulu, pilotnya Garuda ya itu mungkin ya itu. Tapi kalau ini Polikarpus adalah orang yang siap mati martir karena iman kepada Yesus Kristus. Nah itu laki-laki, ada lagi perempuan namanya Blandina. Dan banyak sekali pada saat gereja mula-mula itu yang dijadikan tontonan. Dalam Ibrani juga masih ditulis itu banyak itu, saudara-saudara yang kasih. Ya, itu sebabnya apa yang kita perhatikan di sini, iman yang teguh walaupun sampai di dalam penderitaan. Iman yang teguh bukan hanya karena mendapat berkat. Iman yang teguh karena mengasihi Tuhan. Kiranya kita juga di dalam perjalanan peningkatan rohani memiliki iman yang teguh walau melewati ujian cobaan tantangan yang sangat berat. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita juga akan melihat orang-orang yang mengerti untuk mendapat upah yang bagi kita upah itu kita akan terima dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Di situ memang berbeda-beda saudara-saudaraku upahnya. Jadi dari dulu juga sudah ada pengertian itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 kita akan melihat pilihan dari seorang yang mengerti kerohanian. Yang kita baca di dalam Ibrani ini adalah Musa. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. Tadi masih orang tuanya, ini sekarang Musa sendiri. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ini disebut dalam ejaan lama, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putra mahkota. Nah ini
Jadi pewaris kekayaan, pewaris kerajaan. Nah, itu putra mahkota. Jadi artinya sama juga sih dengan disebut anak putri Firaun. Tapi kalau disebut putra mahkota, langsung kita bisa lebih mengerti, sama seperti Pangeran Charles, ya, dari bapaknya langsung, karena dia adalah putra mahkota. Anaknya Pangeran Charles saya tidak tahu lagi, mungkin ada kita yang lebih tahu. Itu pewaris dari kerajaan itu, turun lagi. Jadi sebenarnya Musa sudah bisa mendapatkan itu. Jadi kekayaan, baik juga di dalam kedudukan yang orang-orang bilang pangkat, semua itu ada. Tapi apa yang dia pilih? Ayat 24 tadi, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka, nah ini lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini saudara-saudaraku, kekayaan Kristus itu juga ada di dalam siap menderita tadi. Jadi kalau di Getsemane itu sudah akan masuk dalam praktek yang akhir. Tapi kalau mulai dari awal adalah dalam Filipi pasal 2 itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Ini hampir sama dia Musa kepada pandangan itu. Jadi Musa meninggalkan kerajaan di bumi. Kalau Yesus meninggalkan kerajaan surga, kealahan, keilahian. Dan Yesus meninggalkan seluruh kealahannya. Dia mengambil rupa manusia dan dia dalam keadaan manusia, dia mengambil posisi yang paling rendah, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dalam posisi hamba yang sangat rendah. Bahkan dalam keadaan manusia setia taat sampai kepada mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kiranya kita semakin memandang itu, dan ini sebagai tingkat yang tertinggi, tersulit dalam langkah akhir perjalanan hidup kita. Mengikut Yesus di dalam sengsaranya adalah merupakan kekayaan yang lebih besar dari semua. Dan nanti ini pasti, saudaraku,
upahnya paling indah nanti, mahkotanya paling indah. Itu sebabnya kalau Petrus berkata, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Ini Tuhan berkata, nanti kamu akan mendapat upah yang sangat besar. Ada tata, ada kerajaan, ada keindahan. Itu Tuhan katakan, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan ini, berarti kita ya harus ada ketekunan, saudaraku. Harus ada kesetiaan. Memang ini tidak gampang, tapi dari ketekunan, kesetiaan, terus sampai walau penderitaan sekalipun, maka kita akan tekun dan kita akan terus mengikut Dia. Jadi harus sampai seperti Musa. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Lebih suka. Ini saudaraku. Kalau kita perhatikan kata-kata yang saya suka makan ini. Ini karena kalau makan langsung enak. Tapi kalau kita berkata saya lebih suka, ada penguatnya lagi, saudaraku. Ya, jadi ini pakai penguat ini, padahal untuk menderita. Jadi dia bilang karena ia lebih suka, bukan hanya suka, karena ia suka menderita. Kalau itu sudah bagus. Tapi ada lagi kata penguatnya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau orang, saudaraku, yang selalu dia suka adalah kesenangan yang sementara ini. Tapi kalau Musa, inilah kerohanian yang sudah sangat tinggi, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara-saudaraku, dalam ini kita bisa melihat pelajaran, memang kita di bumi ini hanya penumpang sementara. Sekaya apapun manusia, kalau Tuhan sudah berkata berhenti hidup, ya udah berhenti, nggak bisa ditolak, saudaraku. Nggak bisa berkata tunggu dulu. Semua kaya, miskin, berpangkat, apapun itu sementara. Tetapi kalau belum masuk dalam kerohanian, selalu hanya yang sementara itu yang menjadi rebutan. Sampai segala macam sikut menyikut. Contohnya lah kedudukan saja yang kita lihat. Kedudukan presiden, cawapres, calon wakil presiden, legislatif, di DPR, DPRD, apa semua, berani ngata-ngatain, berani sikut-sikut, berani, demo-demo, berani apa saja. Ini sudah. Tapi kalau Musa, itu sudah di tangannya, dan memang dia di situ, bukan di tangannya, dia di situ. Tapi dia keluar dari situ. Apa yang dikatakan di dalam firman? Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak, ditolak.
Nah, kalau sudah terpilih jadi presiden ditolak, saya rasa belum pernah ada di bumi ini. Belum pernah ada di dunia ini. Tapi kalau ini baru Musa inilah saudara-saudara ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sedikitnya kita harus bisa setia dalam tugas-tugas ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Dan kalau bisa seperti Musa, oh haleluya, lebih luar biasa lagi, saudaraku. Ya, tapi biar Tuhan yang tahu, ya, dan Tuhan yang bimbing kita semua. Masing-masing tidak akan sama, tapi sedikitnya kita seperti di dalam Kisah Rasul pasal berapa tadi? Pasal 5, mereka dianggap layak menderita. Ya, saya baca saja pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi kita tidak meninggalkan kebenaran firman, kita tidak lari dari kebenaran firman, kita setia, kita tidak memandang dunia ini melebihi, tapi harus kita lebih bisa melihat Yesus. Kalau ini terjadi, saudaraku, karakter kita pasti akan semakin lebih baik. Saudara yakin? Iya. Musa nanti kalau dia sudah meninggalkan apa yang disebut menolak sebagai putra mahkota, putra Firaun, maka dia berjalan dengan umat Tuhan. Maka Musa disebutkan orang yang paling lemah lembut. Ada yang tahu? Ulangan 12 ya. Ya. Ulangan pasal yang ke-12. Bilangannya pasal 12. Iya. Jadi orang yang berani, saudaraku, memilih menderita karena Tuhan, itu sudah mematikan keinginannya. Nah, ini sudah mematikan keinginannya. Jadi akunya itu, kesenangannya itu tidak lagi itu yang ditonjolkan, tapi penyerahan itulah yang lebih dominan dalam hidupnya. Sehingga dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, ini kalau dia lagi sebagai putra mahkota, ini belum disebut. Ya, tapi kalau dia sudah bersama dengan umat Tuhan, jadi ibarat Yesus sudah masuk di Getsemane, kebun, mengambil buah zaitun dan memeras
Ini saudaraku. Jadi praktek sudah siap dibakar, ya, menjadi lampu yang sama sekali tidak ada asapnya. Nah ini hebat. Jadi adapun Musa itu ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Mengapa hatinya lebih lembut? Karena dia sudah meninggalkan kesenangannya, meninggalkan akunya, meninggalkan pangkat-pangkat dunia. Dia siap menderita karena Kristus. Situlah itu sebabnya saudaraku, seringkali orang belum pernah mengalami susah langsung kaya, langsung ini, sombong amat, ya. Itu saudaraku, segala macam boleh kita lihat, ya, tingkah lakunya, perkataannya, sopan santunnya tidak ada. Jadi kalau mau lemah lembut, masuklah di jalan sempit. Seperti Musa. Dia meninggalkan putra mahkota. Sekarang kenapa ribut-ribut? Demo-demo semua. Rebutan. Capres, wakil presiden, legislatif, wah, rebutan semua. Aneh saudaraku. Sampai kalau dibiarkan bisa bunuh-bunuhan, berapa orang bisa mati di demo-demo itu saudaraku, ya. Kalau dulu langsung pada hilang orang, ketahuan sampai sekarang. Ini saudara-saudaraku. Jadi Musa itu lemah lembut. Jadi kalau mau lemah lembut saudaraku, biar menderita jangan langsung tolak. Haleluya. Dihina diolokkan langsung marah. Kalau kita langsung marah nggak bakal bisa lemah lembut. Iya. Tapi kalau kita siap, ya masuklah di Getsemane. Itu penyerahan untuk siap diperas. Itu udah lemah lembut saudara-saudaraku. Ini saudara-saudara yang kasih. Jadi kita sudah lihat, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi kita nanti bisa mendapat dari Tuhan, dan yang paling tertinggi, kalau kita sudah sampai berani mengikut Tuhan, tidak hanya di dalam kesenangan, tapi walaupun di dalam banyak ujian, cobaan, bahkan derita, maka Tuhan akan memberikan upah yang lebih besar. Sebabnya kalau kita selalu membaca, saya sering sudah tidak harus baca pun sudah hafal, ya, Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia. Karena apa? Yesus yang dalam segala derita itu. Jadi kalau ada penderitaan jangan langsung ya sedih, murung, ya. Ada waktunya. Tuhan tidak selalu membiarkan kita dalam penderitaan. Kalau 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 7, kita akan lihat dulu ini. 2 Tawarik 15 ayat 7.
Ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi dalam hal apapun, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu, saudaraku, semangat terus ibadah kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Baik, kita akan berdoa.